Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami dari tim Melawan Logika. Untuk penelusuran kali ini kita bersama dari teman-teman Terah Baglen dan dari perangkat desa dan semua jajarannya Desa Semono. Di sini saya didampingi oleh Pak Juru Kunci dari makam yang Semono di Desa Semono. Pak Widi Sukamto. Untuk hari ini kita acaranya Suan ke Simbah yang Semono ya, Pangeran Semono di Desa Semono. Dengan sedikit nanti kita selain mendoakan dan semoga nanti dalam visualisasi kita dapat memperoleh sedikit sejarah Pak gitu ya, sejarah yang bisa nanti untuk menambah khasanah bagi wawasan bagi penduduk desa setempat dan sekitarnya. Untuk itu marilah kita menuju ke atas. Mari teman-teman. Ya, oke. Gendong rakyat. Kali ini kita sudah sampai ke lokasi pesaran yang Pangeran Semono. Kita akan melakukan doa sejenak. Semoga dengan doa ini semua apa yang kita lakukan nanti bisa mendapat berkah, kelancaran, dan dapat menemukan jawaban-jawaban dari apa yang kita cari selama ini. Mari. Dukun Menangnya dan ini dukun setelah tamane kita kane ya. Buka ya. Berapa nih? Ini nek ini enten malih niki nggih nek kangge siap. Niki nggih pinange enten nang mriki Mbah.
Ini makin sampai buka ataupun terkait ingkang pada makil matur sinten utawi menapa pada matur piyambak. Mungkin Mas Bagio sing masih rumah. Soalnya terah bagian nggih Mas Bagio nggih. Nah, nggih mangke jenengan sing bare juru kuncine nduk jenengan sing ndongan. Nggih, juru kunci kan bika nduk jenengan sing napa? Mewakili rencang-rencang nanti untuk kita matur juga perwakilan jenengan Bapak. Nggih, jenengan mewakili rencang-rencang. Nggih. Pun jelas tepat. Sambut. Sekian dulu. Jadi barang kita tentang gitu. Kita terus. Yang pangeran semua. Yang pangeran semua. Kembali sowan martabaya. Bila wonten kalepatan kula anggenipun sowan. Kula nyuwun pangapunten. Kawula sowan gandeng menika dinten Jumat Legi dinten Anggara Kasih. Kula nampi tamu dumateng Bapak sedaya sang rombongan. Menapa ing semangke kula aturi nampi kawuhipun dhateng Bapak sedaya anggenipun sowan dumateng Eyang Pepunten Semana. Kula pinangka sesuhipun dhateng Eyang Pepunten. Menapa tujuanipun badhe tujuan ingkang badhe saya kula aturi nampi kanthi renanipun kalih Eyang Pangeran Semana. Yang pepunten akan kaget mambek sing dupa. Kula akan wayah pun putih sukawanto sowan sampun kadang menika dinten kula nampi tamu. Sumangga kula serahaken dhateng Eyang anggenipun nampi semapur ingkang badhe tujuan dhateng para rawuh menika. Saha para rawuh Bapak Saman Bapak Jeda. Tujuanipun badhe ngluhuraken dumateng desa Semana, badhe ngluhuraken dhateng masyarakat Semana, badhe ngluhuraken dhateng Eyang Pepunten piyambak. Pramila saking penggalipun para mas-mas, para bapak-bapak monggo kula atur Eyang Pepunten ingkang sampun presaya, Eyang Pepunten ingkang sampun mangertosi menapa kakang dados tujuanipun. Monggo kula aturi nampi sedan kula.
jagat semua semua jatuh semua Kita telah selesai melakukan doa di makam Pepundhen Eyang Semono. Ini ada teman juga yang mau melakukan doa, tapi untuk selanjutnya kita akan meluncur ke sebelah. Kita mau diskusi dulu dengan beberapa warga di sana. Mari kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ingkang minulya Simbah Juru Kunci Mbah Widi Sukamto, ingkang kawula muliaken Mas Dananjaya utawi Mas Oter, ugi tim melawan logika bisa rencang yang boten kawula sebat asma karenipun sinampa sedangkan sedaya
dados desa semono saking kerajaan saking Sijo ingkang Semono. Dan kula pungkasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ugi para sesepuh sepuh, Bapak Lurah, Bapak Carik, ugi Bapak perangkat desa, Bapak Juru Kunci, ugi sesepuh ingkang kami tuwa wonten desa semono niki. Alhamdulillah kawula merasa terhormat Pak Carik, dipun dawuhi Pak Carik saged ngisi acara wonten mriki. Nuwun sewu Bapak-bapak Ibu-ibu, kawula badhe nepangaken nami kula Dananjaya, tapi jeneng asli Oter. Nek dunia seni teng YouTube, teng seni lukis di Purworejo saya dipanggil Dananjaya. Dan alhamdulillah niki nuwun sewu kok campur-campur nggih Pak bahasane. Dan alhamdulillah selama ini saya bersama teman-teman dari tim Melawan Logika. Mungkin bapak-bapak tadi heran kok jenenge tim Melawan Logika. Iki kula angsal saking guru kula yen Mbah Mat Watu Congol. Melawan logika niku tauhid Pak. Kalau kita melihat sesuatu yang logika itu kan sering, tapi melawan logika itu bagi kita itu gaib. Karena kita harus percaya dengan yang gaib juga, ngoten. Nah, untuk itu kan kita dengan melawan logika itu kan mengasah keimanan kita. Tenggen kula niku tujuane nguri-nguri sejarah Pak Carik. Karena selama ini kekuatan dari bangsa Indonesia itu adalah sejarah. Sejarah yang selama ini bisa dipelihara nih. Kita sebagai kaula muda tidak bisa memelihara sejarah, hancurlah bangsa kita. Alhamdulillah kula sampun sekitar nggih gangsal tahun Pak Carik melampah wonten dunia seni meniki, bekerja sama dengan desa-desa, bekerja sama dengan kecamatan, dan dari dalam kota sampai luar kota. Alhamdulillah saged carane tambah sederek. Nggih mung dolanan kula ngeten niki Pak, damel acara bedah sejarah. Niki kula nggih kedawuhan saking Yayasan Terah Bagelen ingkang kala wingi dibentuk nggih sederek wonten Keposong. Nggih. Dari yayasan kepingin ngunggahke sejarah Bagelen. Nah, untuk itu karena mungkin dapat wangsit carane wong niku, kita mulai dari semono. Karena kalau piyambak secara pribadi kok yakin semono ini salah satu pusat untuk membuka pertama kali. Nanti dari semono kita meluncur ke desa-desa berikutnya. Karena seperti kemarin saja kita dari Simbah Sunan Geseng, itu kan juga asalnya dulu orang tuanya dari sini dalam sejarah Pak. Untuk itu kita dari Mbah Sunan Geseng kita lari ke sini, dan alhamdulillah Pak Carik maringi izin untuk kita sedikit bukannya ngurusi misteri, tapi nyuwun pengetahuan secara gaib. Mbok bilih simbah mangke maringi sedikit sejarah. Memang wonten dunia dimensi niku mana ini dimensi nggih boten gaib Pak. Kula ngangge niki karena setiap di Medan Magnet, penyebuti di Medan Magnet ini sebenarnya ada rekaman-rekaman masa lalu. Rekaman masa lalu yang masih tersimpan. Nek non saya nek di supernatural nggih mungkin kados napa nggih Ki Joko Pranoto nggih kados astral yang dulu nggih terpendam nggih. Nek kula memandangi secara dimensi gesekan energi yang ada di sini. Karena gesekan energi itu nanti akan memberitahu kita dulu sebenarnya ada apa di tempat ini Pak. Mungkin Kanjeng Pangeran dimakamkan di sini, tapi dalamnya atau kerajaannya mungkin di mana kan kita belum tahu. Atau mungkin kehidupan sebelumnya dulu sini seperti apa gitu. Nggih wau memang sedikit kita sowan ke yang Pangeran, ada sedikit mungkin apa nggih sedikit ciri-ciri Pak yang, dan sedikit ada dimensi yang agak terlihat. Dan mungkin nanti ada sesuatu yang bisa membuat PR warga di sini, karena tadi ada sedikit ada situs yang belum ketemu ini. Nanti coba nanti kita gambarkan di media Kalsiata itu. Mungkin dari saya cukup
ini dulu aja Pak, karena memang situasinya sudah agak panas. Tapi sebelum saya nanti melakukan gambar, saya mungkin izin ke bapak-bapak, badhe gambar nih Pak, tapi gambar kula elek nggih. Gambar kula elek, ampun diguyu. Soalnya kula sanes seniman kados Pak Afandi, biasane ore-orean. Nggih, namung semanten atur kawula kula ngaturaken pangapunten sageng-gengipun mbok bilih wonten pangucap ingkang damel mboten sekecil wonten ati lan sak mangkenipun mboten nuju prono teng batos njenengan. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Oh, boleh ada yang mau menambahkan dari teman-teman kreator atau Dari perwakilan dari Mas Joko. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah samudyanipun prapuji amung kagem Gusti. Gusti ingkang Maha Agung, Gusti kang Maha Welas Asih lan ugi Gusti kang Maha Waris saha Bapak Kades ingkang dereng awis mundhungan nggih. Mugi-mugi paringan kawilujengan. Kepareng matur kunjuk dhateng warga sedaya para sesepuh bini sepuh talaga sepuhan warga Desa Semono. Kawula sak kanca menika estu nyengking pamunten marak sowan wonten bumi Semono. Mboten sanes inggih menika sepisan silaturahmi dhateng khususipun warga Desa Semono sedaya. Muji syukur mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan barokah wilujeng, tansah pinaringan ridho nikmat, pinaringan lelayunganipun Gusti kang Maha Welas Asih. Amin. Salangsingipun nyuwun sewu niki kawula sak kanca saking tim melawan logika sesarengan menika kalian Yayasan Terah Pagelaran Indonesia ingkang alhamdulillah dalu menika dipun amping-ampingi kalian beliaunya ketua ingkang terpilih menika Mas Bagio saking sowan wonten mriki nggih namung ngemban dawuh amanahipun kagem lampahipun para seniman nun inggih menika edok-edoke mboten ateges bedah sejarah niku mudal-udal sejarah mboten ananging versus lain, tata cara lain untuk kita juga menambah keimanan atau keantepan dalam belajar dalam sisi sejarah. Kita juga tidak menutup tentang sejarah dari buku atau riwayat yang telah disahkan oleh pemerintahan daerah khususnya Pemda Purworejo. Kita juga belajar dari beberapa sumber termasuk babat-babat bagelenan, riwayat-riwayat bagelen, dan tentunya dari para sesepuh. Jangan itu Pangeran Mulya. Bukti kalian jangan Saking begini Pak. Saking pundi. Cerah saking bagelen miturut pengakuan beliau. Peputuh saking bagelen ingkang sampun turun era kedua utawi era terakhir. sejarahipun pripun? Sejarahipun Pangeran Semono nika putra Dewi Rengganis. Mawon sak lampahipun mangke menika Dewi Rengganis putra pimpin kalian Roko Mas dan Bagus Gento. Jaya sak koncoki menika Dan Bagus Gento sedaya pinaringan lampah ingkang lancar manfaat masalah hidup berkah. Putrane Gelen Pangestu bunga lan pangestunipun panjenengan sedaya sak mangke menawi kadang kula sepuh nika. Rasane Mas Oten. Nur itu tak berkunci.
Terus tadi ya kita kiwain lani murem wajo kurang kurang tadi yang kurang tadi. Bakar itu ya. Bakaran pertama.
menggambar banyak kekurangan rodok wagu. Jadi saya terus terang energinya telas nih, karena saya di caranya di gitu, saya sangat bangga bisa di Simono. Di sini termasuk banyak sejarah yang terpendam, sejarah yang boleh diungkap dan sejarah yang nggak boleh diungkap. Jadi saya gambar pertama itu tadi saya dibawa. Ya ini sungai, ini kan sungai Pak. Enten waktu sing dempet loh. Sepanjang aliran sini ada 2 batu besar yang dempet. Karena ini ada sebuah gua yang masih tertutup. Ciri-cirinya ada batu besar, ada kali dempet. Dempet lah, dempet. Nah dulu ada apa? Dulu di situ ada batu. Di sisi ini, dari sini sisi kiri itu ada batu yang dempet, itu tempat bertapa Pak. Itu boleh rada sinup teman. Iya. Rada sinup itu sebenarnya tempat bertapa, tempat sembahyang umat Buddha. Dan itu dulu aliran sungainya banter dulu Pak, deras. Saya pertama dibawa ke sana, di sana ada sebuah situs, cuma batu sih, batu yang agak ceper lah. Ini cara Pak Buntolan itu batu sajadah kan. Tapi sebuah situs dulu untuk pertapaan dulu. Yang syarat tadi dibawa juga ke sini. Di pohon ini itu memancarkan warna biru, pohon pring-pring itu. Iya. Itu ada semacam pusaka. Sekarang kesini. Nggak tahu ya ada pusaka itu di situ. Itu harus dijaga Pak. Itu. Saya dibawa lagi karena bawa lagi. Tadi ke mana ini ya? Nah, saya melihat ada sosok dia kalau ini dari pakaiannya agamanya masih Hindu Buddha mungkin. Dia pakai semacam ikat seperti saya, tapi ada rambutnya ini di gelung, rambutnya dirembyang agak putih, rambutnya putih, udah agak sepuh. Badannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, standar. Tapi memang ini zaman biyen wonge yang lah. Tapi nih wong dalam auranya dia memang tinggi besar dalam aura. Tapi untuk kehidupan nyata memang dia standar orang Jawa biasa. Tapi dia sangat sakti sekali, berpengaruh kekuasaannya dia dari bawah sampai atas. Dulu dari dalam pemimpinnya beliau, orang bawah pun datang untuk memberikan upeti kepada beliau. Karena pada pemimpinan beliau ini makmur sekali. Rata-rata mereka hasil dari panenan hutan ini beliau. Yang saya heran dia naik ke sana Pak. Jadi jalannya sebenarnya bukan sini sebenarnya dulu. Ada jalan lain bukan ini loh Pak. Ada jalan lain tembus yang sampai ke atas sana. Tidak jauh dari sini. Itu. Kalau diarahkan ya jalan dua ini agak ke atas, tapi sebelum Siju itu. Di situ ada pemukiman atau bisa dikatakan sebuah tempat pusat kota Mas Joko ya dulunya. Tapi karena ada meletusnya gunung itu hancur. Tebing-tebing itu pada longsor, mereka cari aman ke bawah. Dan mungkin salah satunya di bawah sini sampai ke bawah sana. Padahal dulu pusatnya agak ketinggi Pak, agak mungkin di atasnya sini lah. Tapi sebelum Siju lah mungkin, sebelum Duren Sari barang itu. Nah di pas tanjakan itu, di atas tebing-tebing itu masih tersimpan. Tadi saya melihat ada semacam kayak temuan di mana Duren Sari itu, kayak stupa Pak. Ini masih terkubur. Sebenarnya cuma 2 meter mungkin itu, tapi arahnya itu kalau dilihat dari kacamata itu memang raketo. Karena memang di medan agak curam Pak. Di sebelah saya jalan ya sebelah kanan Pak ya. Kanan. Itu ada agak tanjak. Ya agak ada mungkin ke jurang apa ini di bawah situ tertimbun ini. Tapi suatu saat mungkin ini keluar tanpa sengaja. Mungkin orang nebang kayu atau longsor mungkin ini keluar juga. Karena ini termasuk dulu di situ ada tempat seperti yang saya bilang tadi, seperti ya kayak tempat keramaian sebelum ini Pak. Di sini saya melihat juga ada tokoh
Ini tokoh ini era Mataram Islam. Beliau datang ke sini menyebarkan agama Islam. Orang ini, dan dia makamnya di sini. Jadi di sini ada dua tokoh, tapi yang ini makam beliau ini jarang orang tahu. Beliau tokoh ulama, tapi jarang orang yang tahu di sini. Kalau areanya masih di, kalau tadi areanya masih di sini, sekitar sini Pak, atas sini. Dia sangat sakti juga, tapi lebih tua ini. Jaraknya jauh sekali dengan beliaunya ini. Saya nggak bisa bilang beliaunya yang pangeran gitu, karena bukan hak saya. Saya cuma menggambarkan melalui visualisasi saja. Jarak beliau ini dengan ini agak jauh, karena ini sudah masuk era Mataram Islam. Dia membantu di Ponorogo, sudah masuk, sudah jauh banget ini. Mungkin setelah Sunan Geseng ini. Tapi di sini juga saya gambarkan sebenarnya jalan ini atas itu jalan pertempurannya Pangeran Diponegoro juga. Dan di bawah tadi, di bawah pohon bambu itu sebenarnya juga ada makam dari salah satu pengikut pangeran. Cuma beliaunya nggak dikenal. Sebenarnya banyak sekali makam yang hilang di sini Pak. Makam yang tadinya itu sebenarnya ada, entah kena longsoran, entah kena aus apa, itu hilangnya banyak sekali di sini. Makam-makam dari para, terutama dari Laskar Pangeran Diponegoro. Kalau yang gambar ini tadi saya ceritakan, ini ada pada waktu kepemimpinan beliau itu juga ada apa, longsor kalau enggak ada bencana Pak, gunung jeblok, tertimbun dari entah dari gempanya, entah dari longsornya, itu banyak yang tertimbun lalu pindah ke sini. Tapi kalau dari dimensi tadi sebenarnya beliau itu dari atas, agak atas mungkin saya nggak tahu, tapi daerah Sijo itu, sebelum Sijo kayaknya Pak tadi, kalau dari dimensinya itu saya nggak tahu itu mana. Tapi suatu saat Allahu alam, bismillah, akan ditemukan tanda-tanda dari keberadaan tempat tersebut. Nah, untuk itu kita sebagai masyarakat Semono khususnya mencintai sejarah. Nanti kalau ditemukan semacam situs, entah itu apa, Windayoni atau apapun itu, kita rawat. Karena sebenarnya Semono ini sebenarnya sudah pembicaraan dari dulu dari teman-teman. Puncak apa, titik awal untuk kemajuan kota kita, sejarah Bagelen itu diawali dari Semono ini. Makanya kenapa saya sangat bangga, bahagia Pak Carik ndawi saya sama teman-teman untuk bedah misteri sini, walaupun banyak sekali yang nggak bisa saya sampaikan Pak. Karena kan nanti kalau saya sampaikan itu malah menurut saya kurang baik. Kurang baiknya apa? Manusia-manusia akan merusak alam yang ada di Semono ini. Menurut saya Pak, ibaratnya saya buka aja, potensi sumber daya alam di dalam tanah ini sugih kabeh jenengan, tapi jangan sampai dirusak, jangan sampai ada orang yang merusak alam di sekitar menoreh ini. Nah, terserah nenekku, tapi jangan budaya jenengan misalnya ambil apa bahan di tempatin jenengan, nanti gugruk mau apa jenengan ngeruk tempatin jenengan dewek sing gugruk kanca-kancane. Karena di dalam menoreh ini banyak sekali peninggalan dari eyang, tapi walaupun bahan mentah, tapi itu sangat berharga. Nanti yang jenengan tahu sendiri apa, nggak bisa saya sebutkan. Makanya lindungi saja tempat jenengan ini, bumi ini. Ini bumi sangat berharga, melebihi Freeport. Gitu. Ya, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Ini hanya sebagai wawasan nih Pak Carik. Karena kalau nanti kita bahas panjang lebar nggak bakal selesai, karena sini banyak sekali sejarah. Dari sejarah cerita rakyat yang di sini ada macanya banyak dulu. Macanya memang banyak sini. Walaupun sampai sekarang mitos-mitos, bayangan-bayangan itu kadang-kadang masih keluar. Ular besar juga banyak sini. Justru sejarah wewe barang itu juga, lampor juga banyak. Cuma kan tidak bisa kita gambarkan.
kita sebagai manusia yang sudah di era modern ini, kita juga harus caranya mengikuti era kita, tapi tetap percaya dengan hal-hal seperti itu, karena itu salah satu keimanan kita loh, percaya pada yang gaib. Mungkin cukup sampai di sini pada malam ini. Mungkin Mas Joko mau nambahin? Monggo Mas. Ini dari teman dari Trah Bagelen. Kalau mungkin dari warga Semono ada yang Ya, mungkin nanti tahu diskusi atau nanti Mbok pilih ada. Ini monggo sing moderatornya Mas Joko nanti yang akan membawa teman-teman dari warga Semono, Mas Joko. Kalau ada warga yang mau. Bismillahirrahmanirrahim. Saya malah tertarik tadi apa yang diingatkan Roko Mas Soter itu tentang satu tempat yang mungkin menjadi tempat yang sangat makmur tadi, yang mungkin karena alam sehingga tertutup atau gegrok. Kemungkinan ini harapan saya ini Ketua Yayasan Trabaglen Indonesia Mas Bagio yang lenggah di Durensari. Sepertinya saya pernah dengar Durensari itu ada pedukuhan Tampingan. Oh itu Semono J. Genting juga ada J. Nah, mungkin ada sambungnya Mas. Mungkin Genting itu namanya mungkin juga ada sambungnya dengan sini, dan juga ada pedukuhan Tampingan masih Semono J. Malah mungkin yang diatur ke Mas Oter ini tidak lain mungkin di sekitaran Tampingan. Itu jauh dari sini Mas. Kalau dikata jauh nek piyai mriki nggih mboten Mas. Piyai mriki. Saya nggak tahu karena tadi kan Nek kula kali Mas Agus Garpala niki nadyan to mbiyen gaweane penekan gunung nggih wiwit tahun 90-an nggih, misalnya wis gedhi wetenge ya tetep adoh ngono ya. Alhamdulillah malam ini kita telah selesai melakukan tugas kita, melakukan visualisasi dan sedikit memberikan keterangan kepada masyarakat Semono. Semoga kedepannya dari acara malam ini kita dapat memberikan wawasan tentang sejarah yang ada di desa Semono ini. Untuk berikutnya kita akan membedah misteri-misteri di sekitar wilayah Kecamatan Bagelen. Tetap ikuti kita, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen ya untuk perkembangan dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam melawan logika.